Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai eh, pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas belajar mahasiswa. Dengan saya, Kaila Ataizalika. Angelika. Saya Syarla Alifia Cahyadi. Saya Lulu Nuraini. Baik, pada studi kasus ini, kami melakukan survei terhadap 22 mahasiswa dan menganalisis hasilnya menggunakan beberapa konsep pada mata kuliah dasar logika matematika, yaitu presentase, if-then statement, penalaran deduktif dan induktif, logical fallacy, serta himpunan dan diagram Venn. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Selain menggunakan sebagian sebagai sarana komunikasi dan hiburan, media sosial juga dimanfaatkan untuk mencari informasi dan pembelajaran. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi fokus belajar, menyebabkan penundaan tugas, serta memengaruhi produktivitas. Oleh karena itu, kami melakukan survei terhadap 22 mahasiswa untuk mengetahui bagaimana penggunaan media sosial berhubungan dengan produktivitas belajar mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil survei yang itu. Berdasarkan hasil survei, diperoleh beberapa temuan. Sebanyak 63,6% responden menggunakan media sosial lebih dari 6 jam setiap hari, sedangkan 31,8% menggunakan media sosial selama 4-6 jam per hari. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menghasilkan waktu yang cukup lama untuk menggunakan medsos setiap harinya. Lalu dari sisi platform yang digunakan, Instagram digunakan oleh 20 responden, sedangkan TikTok digunakan oleh 19 responden, sehingga menjadi dua media sosial yang paling populer di antara uh, responden. Next. Selain itu, 86,4% responden berpendapat bahwa penggunaan media sosial mempengaruhi produktivitas belajar, sementara 13% lainnya berpendapat tidak. Ketika ditanya mengenai dampak yang paling sering dirasakan, 72,7% responden menjawab bahwa penggunaan media sosial menyebabkan mereka menunda tugas. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memang dapat mempengaruhi manajemen waktu mahasiswa apabila tidak digunakan secara bijak. Berdasarkan hasil survei tersebut, kami kemudian menerapkan beberapa konsep logika dan matematika dasar yang akan dijelaskan berikut ini. Untuk konsep pertama yang kami terapkan adalah present tense. Dari hasil survei ini diketahui bahwa 86,4% responden menyatakan media sosial mempengaruhi produktivitas belajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pandangan yang sama mengenai pengaruh media sosial terhadap aktivitas belajar. Next. Selanjutnya adalah if then statement. Pernyataan yang kami buat adalah jika masih sosial lama, maka produktivitas ini menggambarkan hubungan sebab dan akibat berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang lebih khusus. Premis pertama, semua aktivitas yang mengurangi waktu belajar dapat menurunkan produktivitas. Premis kedua, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengurangi waktu belajar. Kesimpulannya, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menurunkan produktivitas belajar. Berbeda dengan deduktif, penalaran induktif dimulai dari fakta-fakta yang diperoleh. Berdasarkan hasil survei kami, sebagian besar responden menggunakan media sosial lebih dari 6 jam setiap hari dan mayoritas responden menyatakan bahwa media sosial memengaruhi produktivitas belajar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial cenderung berpengaruh terhadap produktivitas mahasiswa.
Konsep berikutnya adalah himpunan dan diagram Venn. Misalkan himpunan A adalah mahasiswa yang menggunakan Instagram, himpunan B adalah mahasiswa yang menggunakan TikTok. Berdasarkan hasil survei, terdapat 20 responden yang menggunakan Instagram dan 19 responden yang menggunakan TikTok. Sebanyak 17 responden menggunakan kedua platform tersebut, sehingga menjadi irisan dari kedua himpunan. Sedangkan terdapat 3 responden yang hanya menggunakan Instagram dan 2 responden yang hanya menggunakan TikTok. Diagram Venn membantu memvisualisasikan hubungan antar himpunan sehingga data menjadi lebih mudah dipahami. Konsep terakhir adalah logical fallacy, yaitu kesalahan dalam berpikir atau menarik kesimpulan. Contohnya adalah, saya menggunakan media sosial lebih dari 6 jam setiap hari, tetapi nilai saya tetap bagus. Jadi media sosial tidak mempengaruhi produktivitas mahasiswa. Pernyataan tersebut merupakan hasty generalization karena mengambil kesimpulan umum hanya berdasarkan pengalaman satu orang, tanpa mempertimbangkan hasil survei maupun kondisi responden lainnya. Berdasarkan hasil survei terhadap 22 mahasiswa dan analisis menggunakan konsep logika serta matematika dasar, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap produktivitas belajar mahasiswa. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang menggunakan media sosial dalam durasi yang cukup lama dan mengakui bahwa media sosial dapat menyebabkan penundaan tugas maupun berkurangnya fokus belajar. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu dikelola dengan baik agar tetap memberikan manfaat tanpa mengganggu aktivitas belajar. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman.